Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan ada shalom. Puji nama Tuhan, kita mau sama-sama muji nama Tuhan. Haleluya. Sama-sama kita katakan. Mari masuk gerbangnya dengan hati bersyukur. Puji nama Tuhan, kita akan memulai ibadah kita. Mari sebelum kita memulai ibadah, kita satukan hati, kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih Tuhan Yesus buat kebaikan-Mu Tuhan, buat penyertaan-Mu Bapa yang tiada henti-hentinya yang kami rasakan sampai pada saat ini Tuhan. Sehingga kami pada saat hari ini Tuhan bisa berkumpul bersama-sama Tuhan untuk memuji, memuliakan nama-Mu Bapa. Biar kiranya Tuhan hadir-Mu hadir di tengah-tengah kami Bapa. Biar kiranya Tuhan melalui ibadah kami Tuhan Yesus, nama-Mu ditinggikan, nama-Mu dimuliakan Tuhan. Mari semua jemaat Tuhan, bersama-sama kita katakan, amin. Besar setiamu
Sama-sama kita katakan, ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam menyembah dalam roh dan kebenaran selamanya. Dalam roh dan kebenaran selamanya. Dalam roh dan kebenaran selamanya. Salam semuanya Bapak Ibu, ada sukacita, puji Tuhan, sore hari ini kita dipertemukan lagi melalui ibadah tengah minggu ini. Puji Tuhan, kita juga masih diberi kekuatan kesehatan, masih bisa melaksanakan aktivitas kita sehari-hari. Itu karena kebaikan Tuhan. Dan sore hari ini, mari saya undang Bapak Ibu sama-sama mempelajari kebenaran firman Tuhan. Sebelum itu kita berdoa minta tuntunan Roh Kudus. Kita berdoa. Bapa di sorga, Bapa yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus. Sore hari yang indah ini Tuhan, kami bersyukur atas segala kebaikan-Mu. Engkau sudah memberkati kami dari sepanjang hari kelamanya. Engkau sudah mengumpulkan kami di tempat ini. Sudah mempertemukan lagi kami ya Tuhan, melalui ibadah tengah minggu ini. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Terima kasih.
Haleluya. Kami doa ya Tuhan, kami minta roh hikmat, wahyu, pengertian turun atas kami, membuka mata dan telinga rohani kami. Kami mengerti apa pesan Tuhan buat kami, dan selama firman dibagikan, kami boleh dimampukan untuk melakukan firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Terima kasih, berkati mulut hamba-Mu ya Tuhan, yang tidak ada apa-apanya Tuhan. Terima kasih Tuhan, ampuni Tuhan dosa dan kesalahan kami. Kami berdoanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu, mari kita baca firman Tuhan yang saya ambil dari Mazmur 23 ayat 4. Demikian firman Tuhan. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, temanya firman Tuhan yang kita baca sore hari ini adalah kunci diberkati adalah taat kepada Tuhan. Itulah temanya Bapak Ibu. Firman Tuhan mengatakan sekalipun berjalan dalam lembah kekelaman. Kekelaman artinya kegelapan Bapak Ibu. Aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu. Gadamu artinya simbol dari kekuasaan. Simbol dari kekuasaan. Dan tongkat yang melengkung untuk supaya domba yang memisahkan dirinya dari gelombangnya dapat diarahkan kembali ke jalan yang benar. Daud menggambarkan gada dan tongkat ini sebagai penghiburnya, karena kedua alat ini si domba akan merasa tenang dan aman. Ini ada 3 janji Tuhan Bapak Ibu. Itu janji Tuhan yang pertama. Dan kita masuk ke janji yang kedua, yang saya ambil dari Yesaya 43 ayat 2. Demikian firman Tuhan. Apabila engkau menyeberang melalui air, aku akan menyertai engkau. Atau melalui sungai-sungai, engkau tidak akan dihanyutkan. Apabila engkau berjalan melalui api, engkau tidak akan dihanyutkan. Dan nyala api tidak akan membakar engkau. Itulah ayat yang Yesaya 43 ayat 2. Di sini dikatakan menyeberang melalui air, aku akan menyertai engkau. Atau melalui sungai-sungai, engkau tidak akan dihanyutkan. Apabila engkau berjalan melalui api, engkau tidak akan dihanguskan. Dan nyala api tidak akan membakar engkau. Oh haleluya. Itu saya kasih contoh di dalam Daniel 3 ayat 21 sampai 28. Daniel 3 ayat 21 sampai dengan 28. Demikianlah firman Tuhan. Lalu diikatlah ketiga orang itu dengan jubah, celana, topi, dan pakaian-pakaian mereka yang lain, dan dicampakkan ke dalam perapian yang menyala-nyala. Karena titah raja itu keras, dipanaskanlah perapian itu dengan luar biasa, sehingga nyala api itu membakar mati orang-orang yang mengangkat Sadrak, Mesak, dan Abednego itu ke atas. Tetapi ketiga orang itu, yakni Sadrak, Mesak,
dan Abednego jatuh ke dalam perapian yang menyala-nyala, itu dengan terikat. Kemudian terkejutlah Raja Nebukadnezar, lalu bangun dengan segera. Berkatalah ia kepada para menterinya, bangunkan 3 orang yang telah kita campakkan dengan terikat ke dalam api itu. Jawab mereka kepada raja, benar ya raja, katanya, tetapi ada 4 orang kulihat berjalan-jalan dengan bebas di tengah-tengah api itu. Mereka tidak terluka, dan yang keempat itu rupanya seperti anak dewa. Ayat 26. Lalu Nebukadnezar mendekati pintu perapian yang bernyala-nyala itu. Berkatalah ia, Sadrak, Mesak, dan Abednego, hamba-hambanya Allah yang Maha Tinggi, keluarlah dan datanglah kemari. Lalu keluarlah Sadrak, Mesak, dan Abednego dari api itu. Dan para wakil raja, para penguasa, para bupati, dan para menteri raja dan berkumpul. Mereka melihat bahwa tubuh orang-orang ini tidak mempan oleh api itu, bahwa rambut di kepala mereka tidak hangus, jubah mereka tidak berubah apa-apa, bahkan bau kebakaran pun tidak ada pada mereka. Berkatalah Nebukadnezar, terpujilah Allah Sadrak, Mesak, dan Abednego. Ia telah mengutus malaikatnya dan melepaskannya hamba-hambanya yang telah menaruh percaya kepadanya dan melanggar titah raja, dan yang menyerahkan tubuh mereka karena mereka tidak mau memuja dan menyembah Allah manapun kecuali Allah mereka. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, itulah saya kasih contoh 3 janji Tuhan di sini. Itu yang kedua, Sadrak, Mesak, dan Abednego, dia benar-benar taat dengan Tuhan, dan Tuhan selalu melindungi, selalu menyertai ketiga orang ini. Oh haleluya. Itulah janji yang kedua Bapak Ibu. Dan janji yang ketiga saya ambil dari Filipi 3 ayat 8. Filipi 3 ayat 8. Demikianlah firman Tuhan. Malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggap sampah supaya aku memperoleh Kristus. Saya ulangi ayat 8. Malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah supaya aku memperoleh Kristus. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita kembali tadi ke Mazmur 23 ayat 4. Di sini dikatakan gada adalah simbol kekuasaan dan tongkat yang melengkung untuk supaya domba yang memisahkan dirinya dari gerombolannya dapat diarahkan
kembali ke jalan yang benar. Daud menggambarkan gada dan tongkat ini sebagai penghiburnya, karena kedua alat ini si domba akan merasa tenang dan aman. Itulah yang janji yang kedua, yang pertama, dan janji yang ketiga. Janji yang kedua, Yesaya 43 ayat 2. Saya ulangi, apabila engkau menyeberangi melalui air, aku akan menyertai engkau. Aku melalui sungai-sungai, engkau tidak akan dihanyutkan. Apabila engkau berjalan melalui api, engkau tidak akan dihanguskan, dan nyala api tidak akan membakar engkau. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, itulah yang janji Tuhan yang kedua. Dan kembali ke janji yang ketiga, janji Tuhan yang ketiga, Filipi 3 ayat 8. Ayat 8 malam, saya ulangi lagi Bapak Ibu, malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena Dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah supaya aku memperoleh Kristus. Amin. Demikianlah firman Tuhan. Mari kita berdoa Bapak Ibu. Kita berdoa, terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Roh Kudus. Kami sudah mempelajari kebenaran firman-Mu Tuhan. Biarlah firman-Mu yang kami dengar, kami pelajari, dapat bertumbuh, berakar dan berbuah-buah dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan, kita telah mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari sama-sama kita meresponi firman Tuhan. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya, Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya, Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya, Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya, Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan Saya menginformasikan bagi Bapak Ibu yang memberikan persembahan bisa mentransfernya ke rekening yang di bawah ini di Bank BRI dengan nomor rekening 1163
010003000566. Saya ulangi kembali, di Bank BRI dengan nomor rekening 1163010003000566 atas nama Serang House of Blessing Church. Terima kasih persembahannya, Tuhan Yesus memberkati. Bapak Ibu, mari kita sama-sama berdoa, masuk ke dalam doa syafaat. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Roh Kudus. Sore hari ini Tuhan, kami berdoa untuk bangsa dan negara kami. Berkati Tuhan bangsa dan negara kami. Berkati pemerintahan kami mulai dari tingkat bawah sampai tingkat atas. Kami doa ya Tuhan untuk tim keamanan kami. Kapolri, TNI, Angkatan Udara, Angkatan Laut. Semuanya diberkati di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Kami doa untuk gembala kami, Pak Andi Sembayang, Bu Enda, dan kedua anaknya Lukas Sopanda, diberkati di dalam nama Tuhan Yesus. Berkati Tuhan segala usaha bisnis pekerjaannya Tuhan diberkati, proyek-proyeknya diberkati, berlimpah-limpah di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Kami doa untuk gedung ini, mulai dari lantai 1, 2, 3, diberkati. Kami doa ya Tuhan untuk Gereja JKS ABC. Berkati Tuhan gereja JKS ABC di Taman Kopassus. Berkati para jemaat. Berkati para ibadahnya. Anak-anak sekolah minggu diberkati. Guru sekolah minggu, para pekerja, semuanya diberkati di dalam nama Tuhan Yesus. Dan semua jemaat diberkati di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami doa ya Tuhan untuk anak yatim piatu, janda-janda, orang lemah, orang miskin. Semuanya diberkati dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami doa untuk orang sakit yang terbaring di rumah sakit karena sakit penyakit. Dan mungkin juga banyak yang terbaring di rumah karena sakit penyakit. Mohon belas kasihan-Mu ya Tuhan. Jamah mereka. Sembuhkan mereka Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Roh Kudus. Kami juga doa untuk orang-orang di penjara Tuhan. Berkati Tuhan orang-orang di penjara. Ampuni Tuhan dosa dan kesalahan mereka. Berikan hukuman yang ringan di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Kami juga doa untuk yang melayani sore hari ini. Semua yang melayani diberkati Tuhan. Siapapun yang melayani semuanya diberkati di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami juga doa untuk rencana pembangunan rumah ibadah Gereja JKS ABC di Kota Serang. Kami doa segala roh-roh penghalang yang sengaja mengganggu, menggagalkan pembangunan gereja ini, kami tolak di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Kami juga doa untuk yang terikat dengan minuman keras, narkoba, pornografi, perceraian. Lepaskan mereka ya Tuhan dari segala keterikatan ini di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Kalau sebentar lagi Tuhan kami pulang meninggalkan tempat ini, berkati kami dalam perjalanan kami Tuhan. Kami doa segala roh maut, roh kesalahan kami tolak dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Inilah doa permohonan kami. Kami berdoanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Yang sudah diberkati Tuhan Yesus, mari kita sama-sama katakan amin. Bapak Ibu, marilah kita menerima berkat dari Tuhan. Saya undang Bapak Ibu berdiri mengangkat kedua tangannya. Kita berdoa. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Mulai saat ini sampai Tuhan datang
kedua kalinya menjemput kita semuanya masuk ke dalam kerajaannya. Yang sudah diberkati, mari kita sama-sama katakan amin. Puji nama Tuhan, ibadah kita telah selesai. Sampai bertemu di ibadah minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.